Oke, selamat datang Ibu Eni Kadarwati. Ya, betul. Bu Eni, sudah lama sekali ya kita gak bertemu ya. Ya, Sekitar 1 bulan yang lalu kita masih bertemu di forum-forum Panwascam. ya. Kalau nggak salah, Bu Eni ini kan kalau di forum-forum Panwascam itu dikenal dengan apa? Yang Ti apa? Oh, Apa itu? Yangti, Oh, yang Yangti. Ti. Itu kok asal mula kok bisa disebut yang Ti itu kenapa ya? Iya. Mungkin karena saya udah terlalu lama ya di Panwascam. Saya memang masuk di Panwascam itu awal tahun 2010. 2010 itu berarti saya Ya, masih SMA. iya. Masih Nah, SMA. kemudian dari segi usia itu dari teman-teman yang Sri Kandi itu memang saya yang tertua. Jadi ada satu lagi dari Bulawang Pak RT. Hanya itu. Jadi dari situ mereka memanggilnya dengan Yangti. Saya senang Oh, saja. iya iya iya. Berarti dipanggil yang Ti karena memang bukan karena hanya usia yang tua, Ibu ya, tapi karena memang pengalamannya di Panwascam itu sudah terlampau lama banget ya. Iya. Terlampau banyak seperti itu ya. Terlalu lama di Panwascam. Ya, terlalu lama di Panwascam. Tadi Ibu sebutkan kan dari 2010 ya. Bu, sebelum di Panwascam ini Bu, saya ingin tahu dulu ya. Sebelum di Panwascam itu kegiatannya Ibu apa aja? Kalau sebelum di Panwascam ya memang saya lebih suka di kegiatan sosial, Ya. ada di pemberdayaan, Iya. kemudian juga kadang bantu-bantu di pendidikan gitu. Guru atau apa atau jangan-jangan memang kepala sekolah? Ya memang saya awalnya guru dan alhamdulillah sekarang ini juga ada amanah untuk menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah. Ini berarti barokahnya Panwascam. Amin ya. Amin, amin. Selain guru, itu saya lebih tertarik di sosial tadi kan. Berarti Ibu Eni itu selain di kegiatan pendidikan atau menjadi guru itu sudah memang aktif di kegiatan sosial. Ya, Itu kegiatan sosialnya itu dalam bentuk komunitas atau organisasi atau apa mungkin Bu Eni? ya, memang ada komunitas. Untuk komunitas ibu-ibu juga ada. Memang awalnya saya dari komunitas ibu-ibu dalam wadah, PKK. ya PKK iya, Oh, PKK tapi ya. ini ada wadah yang lebih khusus yaitu di KWT, kelompok wanita KWT. tani. Kelompok wanita tani. Ya, nah, kelompok wanita tani ini memang bisa melibatkan para ibu-ibu dan di sini ternyata ada beberapa yang anak-anaknya ternyata ada yang putus sekolah, kemudian juga Oh, ada oke oke yang oke oke oke. Paham. dari lulus SMP itu juga tidak melanjutkan. Nah, ini karena memang dari faktor ekonomi. Nah, karena saya sekarang ini ada posisi di menjadi kepala sekolah, saya ingin menggandeng itu. Karena saya tahu bahwa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri juga memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bisa melanjutkan sekolah lagi. Nah, di sini saya juga tertarik untuk mengajak mereka kembali lagi ke sekolah walaupun dulu sempat tidak sekolah, putus sekolah. Kemudian juga ada yang memang tidak melanjutkan dari lulus SMP. Oke. Tapi di sini Saya potong dulu ya, mungkin Bu ya. Saya ingin lebih mendalami dulu sebelum ke hal itu. Saya ingin memperdalami di KWT itu kan komunitas wanita tani, kelompok wanita tani. kelompok wanita tani. Iya. Gitu. Sebelumnya di KWT itu apa memang ada program-program yang berbau pendidikan atau bagaimana? Karena kalau saya melihat dari KWT ini, berarti kan sebenarnya kan ladang garapnya itu kan bukan di pendidikan, tetapi lebih ke apa ya, pertanian itu. Kenapa Ibu nggak mungkin menggarap contoh polybag berbasis apa begitu ya? Ya itu memang awalnya begitu. Sejak tahun 2016 kami juga sudah melakukan kegiatan melalui KWT tadi yaitu dalam salah satu bentuk KRPL. Nah, Jadi Bu, mungkin suaranya bisa lebih ya, jadi bisa lebih di apa? Dikeraskan ya. Saya kayak dikeraskan. kayak bukan ngomong dengan Bu Eni gitu kan. Biasanya kalau Bu Eni itu kan terkenalnya kan tas-tus gitu Ya kan gitu ya. 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 Jadi gini, sebelum Oke, sip. ya, jadi gini, awalnya saya itu memang mengembangkan di KRPL-nya. KRPL itu apa? KRPL itu kawasan perumahan pangan lestari. Jadi Oh, kawasan iya iya. pangan lestari itu ya. Oke, Nah, siap. di sini
Itu awalnya kita menanam karena memang di lahan itu enggak ada, sehingga kami menanamnya di polybag. Dari polybag ini kemudian ada, gerakan, ayo kita tanam sayur, Iya. semuanya. Jadi kami awali dari satu perumahan itu, satu RT ya, satu RT semuanya bisa menanam sayur dan itu lumayan hasilnya. Tetapi memang enggak, setelah hasilnya itu nyata, ini juga ada perhatian dari pemerintah desa. Dari pemerintah desa pun akhirnya dari, Kementerian, Pertanian melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, itu akhirnya bisa kita dibantu untuk mendapatkan, bantuan untuk membesarkan kegiatan yang lebih besar lagi dalam bentuk KWT, sehingga kita membentuk KWT itu. Komunitas wanita tani. Berarti Kelompok kelompok kelompok. wanita tani. Berarti ini awalnya berawal dari kegiatan di RT, Bu, ya? Iya. Di RT tepatnya di desa apa, Bu, tuh? Kalau tepatnya di perumahan Tambak Asri Di Permai, Tambak Asri ya di Permai. RT 12 Dan RT. salah satu penggagasnya itu adalah Ibu Eni sendiri? Insya Allah gitu, jadi Seperti itu. kami memulainya, jadi Memulai iya. untuk, kelompok wanita tani, Iya. yang awalnya dengan kegiatan-kegiatan pertanian, Bu, Ya, ya? dan alhamdulillah Iya. kemarin-kemarin juga sudah mulai dapat perhatian dan beberapa kali juga masuk dalam kategori penilaian Kecamatan Berseri, itu Iya juga iya iya. menyumbang untuk mendapatkan poin di sana. Sampai sekarang KWT itu masih terus, apa ya, masih Iya, terus berkegiatan masih ya, Bu, ya? masih berkegiatan. Ketika Bu Eni sendiri di Panwascam gitu kan, kita sendiri kan kalau di Iya. Panwascam itu ya mungkin, Ibu Eni sendiri mungkin berangkat jam 8 pagi, nanti pulangnya jam 3 sore apa, itu paling cepat kan. Iya. Kalau jangan-jangan bisa nginep dan lain-lainnya. Nah itu, apakah ketika kegiatan Panwascam itu, kegiatan sosial, Ibu Eni sendiri terhenti atau bagaimana di KWT itu? Begini, karena kami itu, walaupun, masih di taraf tingkat RT, kami juga merupakan, sebuah komunitas yang membangun sistem. Jadi walaupun saya ketua KWT di sana, sistem kita berjalan. Tanpa Keren harus ada keren. saya, tapi saya bisa memberikan masukan, memberikan arahan, kemudian mereka yang melakukan. Setiap kali Iya. ada event-event kami langsung koordinasi. Jadi koordinasi enggak harus ada pagi, siang, sore, enggak, malam pun juga Iya. akan kita lakukan. Ada atau tidak adanya Bu Eni, KWT harus tetap bisa Tetap berjalan, jalan. seperti itu, Bu, ya? Iya. Walaupun kegiatan di Panwascam juga sebegitu Iya, padatnya, gitu. betul. Saya juga heran gitu kan, bisa nggak memadukan itu kan. Karena saya juga merasakan sendiri, ketika kegiatan di Bawaslu Kabupaten sendiri, itu ternyata juga sedikit menyingkirkan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi di KWT tadi keren lah kalau memang di KWT itu sudah sistem yang berjalan. Jadi Iya. siapapun yang menjalankan Bisa berjalan. bisa berjalan. Sampai sekarang pun KWT juga masih Iya. berkegiatan, Bu, ya? Pasca Berkegiatan. Panwascam ini juga kembali lagi ke Iya, KWT itu ya? kembali lagi kita lebih fokus. Nah, sekarang karena dari apa itu namanya, kegiatan pemerintah desa itu memberikan, semacam bantuan dalam bentuk kolam kolam ikan lele. Kolam ikan Nah, ini lele. masing-masing RT akan mendapatkan 3 dan ini sudah berjalan. Nah, Ada berarti kemudian pemberdayaan lele juga iya, ada? budidaya lelenya ada. Berarti KWTT seharusnya, Bu? Iya. Tani dan ternak gitu berarti? Iya, itu nanti kan bisa mengarah ke sana juga. Iya. Nah, ini juga menyambut dari salah satu program pemerintah, yaitu adanya Kampung Tangguh. Nah, Kampung Tangguh, ya iya iya dari iya. Kampung Tangguh ini melalui KWT insya Allah ini juga semakin bisa berjalan, karena dari segi untuk tanaman sayur juga sudah bisa berjalan, kemudian diolah dengan, ini sekarang olahan dari hasil sayur selain dijual, kita juga mengolah dari makanan itu. Bisa menjadi makanan untuk tambahan pada saat kegiatan posyandu. Nah, kemudian juga, kita nanti di hasil pertanian di hasil budidaya ikan lele itu juga sudah melakukan produksi kerupuk amplang Kerupuk dari amplang itu bahan dasar lele. ampela itu Amplang ampela, ati? amplang amplang Amplang, oh iya. amplang. Jadi kalau di kita ini kakap itu ya. Kakap, Nah iya paham. nah itu kalau kita itu bisa sudah mengelola dengan, hasil panen kita sendiri dari budidaya lele. Nah ini, dijadikan kerupuk amplang.
Nah, Kelompok Dengan Amplang bahan dasarnya ini itu juga sendiri. semakin memberikan kegiatan yang cukup padat kepada ibu-ibu yang tergolong dalam kelompok wanita tani, dan ini Kelompok sudah wanita tani. ya sudah bisa berjalan Sudah juga. bisa. Berarti kelompok wanita tani itu kan di desa Perumahan Permai, Bu, ya? Yang Ya, di sekitar perumahan itu iya, aja berarti ya, di desa itu, Bu, ya? ya. Tapi ini Ya, sudah merambah ke 4 dusun yang ada di Desa waduh. Tambak Asri. Oke, Bu Eni. Selain ini, selain di KWT begitu ya? Ya, Selain di KWT itu, Bu Eni juga aktif di kegiatan sosial apa ya? Selain di KWT gitu. Mungkin selain di KWT, ya, kegiatan sosial-sosial mungkin yang dilakukan Bu Eni selain di KWT gitu. Kalau saya kan tadi kalau kegiatan di kepala sekolah, pendidikan kayaknya sudah banyak lah yang membahas. Saya tertarik yang di KWT ini mungkin selain di KWT lah, Bu Eni ini ada kegiatan sosial lain atau gimana? ada ini dari teman-teman yang mantan 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 apa itu? Panwascam, Mantan mantan Panwascam. Panwascam, ya ini kita ada beberapa teman-teman yang tergabung dalam sebuah komunitas. Nah, ini kita memang sudah terbentuk salah satu komunitas, yaitu Forum Nusantara. Forum Forum Nusantara Kabupaten. Forum Nusantara Kabupaten. Ya, ini di sini teman-teman yang mempunyai potensi, mantan-mantan Panwas, sekarang kan juga sudah bukan mantan tapi dianggap sebagai Thomas, Thomas, apa itu? tokoh Tokoh masyarakat. Nah, masyarakat. tokoh masyarakat. Saya kira tobat tobat maksiat itu. Nah, dari situ kita mengumpulkan atau berkumpul, kemudian melakukan sebuah kegiatan yang memang bisa bermanfaat. Nah, dari kegiatan ini ada yang ahli atau praktisi dalam budidaya ikan, Mungkin kemudian ada yang bisa untuk disebutkan Bu, menjahit. Panwascam yang tergabung dalam Forum Nusantara itu siapa aja sih yang Sebetulnya kalau siapa saja itu banyak sekali ya, karena kalau kita bisa lihat dari 33 kecamatan itu masing-masing ada yang satu anggota atau 2 anggota itu bisa tergabung. Nah, yang sekarang kita bisa sampaikan yang sudah berjalan ini memang ada yang mempunyai potensi untuk mengembangkan di Garmen. Nah, ini Herman ya? bisa dengan Mas Fajar itu yang dari Mas Pagar. Fajar. Oh ya, Nah, ya. kemudian ada yang dari budaya pertanian, itu juga dengan Mas Didin yang dari Sumber Pucung itu. Iya. Nah, kemudian Mic-nya Bu mungkin ya, kayak kemudian keren. untuk yang kegiatan sosial yang lain itu teman-teman yang bisa masuk di Boga dan Kecantikan. Jadi Iya. teman-teman yang memiliki keterampilan atau keahlian dalam bidangnya itu menyumbangkan ilmunya, diberikan kepada masyarakat yang ada di Iya. kawasan kita. Ini Jadi Bu, ketuanya Bu Eni lagi ya? kalau ini bukan ketua ya, kita Apa itu hanya ada namanya? semacam koordinator gitu aja. Koordinator. Ya mungkin nanti kalau memang sudah Forum Nusantara semakin berjalan bisalah ajak-ajak Ya. kita kan Bu ya. Dan kebetulan kalau saya ada di divisi pendidikan, Pendidikan. sehingga ya gayung bersambut ya dari Iya, ini, iya. karena saya juga ada eh, amanah untuk bisa menyelesaikan anak mencapai pendidikan dasar 12 tahun. Nah, ini mungkin saya bisa berperan di situ. Sehingga kami menyampaikan kepada teman-teman Panwascam, apabila yang kemarin itu kesulitan untuk mendapatkan anak yang lulus SMA atau SMK, nah ini bisa segera bisa bergabung dengan Forum Nusantara. Nanti kita Forum Nusantara Iya. bekerja sama atau melakukan MOU dengan SMK yang saya bina. Gitu. Berarti kan tujuan di sini apa ya? Jangan-jangan nanti menjadi supplier PTPS di desa-desa begitu Bu ya? Nah, itu harapannya. Jadi kalau Iya. bisa PTPS ini semuanya memiliki bekal untuk legalitasnya memang dari Iya. ijazah SMA atau SMK. Kemudian di sini alangkah baiknya kalau dari kami, dari kita ya, Iya. Bawaslu ini juga sudah memperhatikan kepada Memperhatikan. pendidikan pada anak-anak. Karena Ya. anak-anak ini kalau kita berikan sentuhan pendidikan politik, ini akan banyak sekali manfaatnya. Kalau saya lihat ada SKPP ya, KPP, tetapi betul. untuk SKPP itu ini kan masih menengah atas ya sepertinya. Nah, ini bagaimana kalau
ke depannya dalam masa-masa ini ada kesempatan menunggu pemilu yang akan datang, itu bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak yang tergabung dalam pendidikan untuk menyelesaikan di SMK ini, jenjang SMK ini dibekali dengan pendidikan politik. Itu Oke, akan luar biasa keren. sekali. Karena memang Bawaslu sudah punya apa ya, proyeksi ke depan itu Ya. kita memang ingin membumikan yang namanya pengawasan partisipatif. Itu berarti Nah, kan kita konsekuensinya harus mendidik kader-kader muda ya, untuk bisa mengerti politik. Nah, tadi betul. disampaikan oleh Ibu. Ya mungkin kayak supplier PTPS itu mungkin tujuan keberapa gitu kan ya. Yang terpenting Iya, adalah pendidikannya. pendidikan dulu diselesaikan Iya. sampai pendidikan itu Un wajib belajar 12 tahun ya, gitu. untuk Forum Nusantara ini Bu ya. Ya, Seandainya kan saya, seorang Muhammad Jabir ini tertarik mau bergabung. ya. Apakah ini harus mantan Panwascam atau bagaimana? Atau sekiranya kalau memang saya boleh, saya hubungin siapa? Oh ya. Saya tuh daftarnya gimana? Apa nanti ambil formulir dulu, ada uang pendaftaran atau bagaimana Oh, begitu? ya. Jadi untuk Forum Nusantara Kabupaten Malang ini itu sebetulnya tidak ada biaya apapun, tapi Gratis. memang ini gabungan dari orang-orang yang memiliki perhatian kepada masyarakat. Oke, saya garasi berarti walaupun bukan mantan Walaupun Panwascam bukan bisa. walaupun Oke, bukan mantan siap. Panwas. Ini juga banyak yang selain orang Panwas. Iya, Jadi iya, iya. orang-orang yang justru memiliki potensi-potensi besar, nah ini mereka ini melihat kepada kami dan bergabung serta ayo kita gayung bersambut untuk Iya, melakukan mensejahterakan kegiatan kehidupan. ya, kegiatan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Iya, kita oke. terutama di desa. Oke, Bu Eni, ini tadi kan jenengan itu kan di apa, di Forum Nusantara, Ya, itu kan posisinya di divisi pendidikan, ya, dengan program itu adalah menuntaskan 12 tahun pendidikan. ya, Nah, ini yang perlu saya garis bawahi adalah, eee, Bu Eni saya dengar kan juga sampai sekarang itu sedang mencari anak-anak yang sedang putus sekolah, yang iya, SD tidak mampu ke SMP atau SMP tidak mampu ke SMA, ininya tidak tuntas 12 tahun ya. iya. Nah, program ini sebenarnya sejak adanya Forum Nusantara ini, atau memang sudah lama sebelum Forum Nusantara ini terbentuk? Ya. Jadi, sebetulnya memang banyak, tapi upaya pemerintah pun juga sudah dilakukan begitu Iya, pesatnya, tapi pada kenyataannya pada saat kita, merekrut untuk penyelenggara pemilu di tingkat PTPS maupun KPPS yang di KPU itu jajaran KPU, ini tampaknya kesulitan untuk mendapatkan anak yang berijazah SMA. Ini saya bicaranya di tingkat SMA-nya ya. Tapi kalau masih SD, SMP, nah ini saya kira ini memang sudah ada wadahnya. Tetapi untuk yang SMA atau SMK, nah kalau selain mereka itu apa itu namanya ikut di paket, nah ini kan bisa ikut yang pendidikan reguler. Jadi pendidikan yang resmi, jadi bukan yang paket. Nah, kemudian karena memang kita dituntut untuk legalitas bahwa syarat utama untuk menjadi penyelenggara pemilu adalah lulusan dari SMA atau SMK atau sederajat, paket pun bisa. Nah, ini karena pada mayoritas masyarakat kita itu setelah lulus SMP itu mereka tidak mau melanjutkan sekolah. Hal ini dikarenakan satu ekonomi. Walaupun kita pemerintah sudah memberikan gratis, iya, tetapi biaya untuk operasional mereka masuk sekolah pakai seragam atau apapun itu yang menjadi kendala. Ternyata itu. Kemudian yang kedua, mereka menjadi tulang punggung dari keluarga. Jadi mereka harus mencari uang, jadi mereka justru tidak melanjutkan sekolah. Sementara pada saat oke, kami melakukan kegiatan-kegiatan sosial melalui kegiatan yang sudah kami lakukan, KWT dan Pokmas. Nah, Pokmas di desa-desa yang lain itu ternyata banyak yang saya temui mereka itu kebanyakan tidak melanjutkan sekolah dan mereka hanya dengan ijazah terakhir itu SMP. Nah, karena usia mereka ini masih di usia anak sekolah, maka itu yang saya gabung, itu yang saya ajak untuk kembali ke sekolah.
Nah, untuk kembali ke sekolah ini juga ada batas umur. Usianya itu memang maksimal 21 untuk masuk di kelas 10. Jadi kalau 3 tahun berarti 21, 22, 23. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau 10, 11, 12. Selesai sudah. Iya. Tetapi kalau mereka putus sekolah itu bisa asal memang sudah ada pernyataan dari sekolah sebelumnya. Mereka Iya. sekolah di mana sebelumnya. Karena pada kebanyakan anak kita yang sekolah reguler sampai 6 hari itu, Senin sampai Sabtu, mereka kan banyak bolos sehingga dikeluarkan oleh sekolah. Atau mungkin tidak naik, akhirnya malu tidak sekolah, putus. Nah, anak-anak yang bernasib semacam ini, saya sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman yang tergabung dalam Forum Nusantara. Forum Siapa? Nusantara itu Iya. ya? Jadi kalau saya yang mencari sendiri, enggak, tapi melalui teman-teman yang Komunitas. ada di forum, kita ada komunitasnya, sehingga siapa yang peduli terhadap masyarakat di sekeliling kita, itu yang akan melakukan. Dan ini terjadi di Keromengan kemarin. Ternyata banyak sekali anak-anak yang berminat akhirnya, karena tahu pada prinsipnya orang mau jadi atau masuk di pabrik pun yang ditanyakan ijazah SMA. Nah, Orang mau jadi melamar pekerjaan yang di Gojek pun itu juga harus ada ijazah SMA. berarti kegiatan ini sudah dilakukan jauh sebelum Forum Nusantara juga terbentuk, Bu, ya? Iya, Secara sebetulnya pribadi atau ketika di KWT? secara pribadi itu sudah Sejak jalan, kapan, Ibu? kemudian didukung, ditunjang dengan adanya Pokmas, kelompok Popnas itu? masyarakat, Ya, sehingga saya lebih luas lagi lebih luas masyarakat saya. lagi. Itu sejak kapan Ibu mencoba untuk mencari anak-anak yang sedang putus sekolah itu? Itu sejak tahun 2006, 2006? Oh iya, sudah 2006. lama. Berarti jauh sebelum di Panwascam ya? Iya, Bu jadi Eni jauh. Panwascam tahun berapa? Tahun 2010. Oh, berarti jauh sebelum Panwascam ini kan. Iya. Jadi sebelum Panwascam pun juga sudah bergerak di bidang Ya, itu. apalagi kalau ini sudah menjadi Panwascam, teman atau komunitas Jaringannya kita semakin jaringan luas. semakin Ya. luas, 33 kecamatan, kita saling Hmm. mengenal di situ. Sampai sekarang Bu Eni, sampai Ya. sekarang itu sudah ada berapa anak putus sekolah? Yang mungkin apa ya? Bahasanya kan sudah ada berapa anak putus sekolah yang yang dirawat atau yang dibantu untuk bersekolah kembali oleh Ibu Eni ataupun juga oleh forum atau Kopassus tadi itu? Ya. Kalau untuk jumlah pastinya memang gini, kalau boleh saya katakan dari tahun 2006 sampai yang kemarin ini, itu ya nggak terlalu banyak masih. Karena Iya. memang ini belum gencar, mudah-mudahan dengan acara ini mereka akan tertarik dan bisa berkomunikasi dengan kami yang ada di Iya, Forum betul. Nusantara. Jadi di sini kurang lebih sudah hampir mencapai 150 siswa. 150 siswa dari Iya, 2006. dari 2006. Jadi Dari sudah ada yang 2006. lulus, Ada kemudian 16, 17 tahun ya? ya sekitar 17 itu. tahun program dijalanin. Ya, sekitar itu. Jadi memang sudah cukup lama, tetapi ya itu tadi kita harus lebih dekat dengan mereka, karena mereka Betul yang ya. putus, yang tidak sekolah itu banyak, mohon maaf tanda petik, itu minder ya. Sehingga kita yang harus lebih mendekat pada mereka. Sehingga pendekatan saya melalui Pokmas, kelompok masyarakat, kemudian melalui KWT, juga melalui Forum Nusantara, ini jauh lebih mengena. Lebih Dan mengena, alhamdulillah ya. yang kemarin ini lebih banyak lagi nih. Itu dari satu kecamatan, ada satu kecamatan di Keromengan itu ya, sekitar ada anak 20 dari satu desa saja itu. Mohon maaf Bu ini ya. Ya, Mohon maaf kalau saya mau nanya itu dana ya ini. ya, Dana itu sensitif kan ya. ya. Kira-kira dana itu dari mana gitu? Apakah itu dari kantong pribadi, iuran antar Pokmas atau memang ada uluran dari pemerintah atau bagaimana gitu? Kalau saya lihat keterangan dari Bu Eni kan berarti kan tidak hanya di Tajinan saja gitu kan. Iya, Berarti kan 150 orang tadi itu iya, yang disekolahkan itu berarti bukan cuma di Tajinan gitu. Ada iya, di Keromengan, terus iya. ada di Keromengan ada, Keromengan kemudian ada di beberapa desa itu yang sekarang masih melakukan penjaringan. penjaringan. Memang kita tidak menarik biaya sepeser pun. Berarti memang luas kan lah.
kembali lagi tadi dana itu dari mana gitu? Nah, gini, Ini iuran kah atau kantong pribadi atau bagaimana gitu? ya, ya alhamdulillah bahwa kita dalam melakukan pendidikan ini, itu sebetulnya kita itu sudah ada bantuan dana dari pemerintah sebetulnya. Pemerintah sudah ada Iya, sokongan ya Bang ya? ya memang ada melalui dana BOS. Oh dana BOS ya. Ya, jadi eh, untuk biaya operasional sekolah itu sudah ada. Tapi pinter-pinternya kita untuk mengatur dana BOS itu. Jadi dana Pinter-pinter BOS ini, ngatur tapi bukan berarti dimanipulasi oh kan ya? iya, jadi bagaimana kalau siswa kita semakin banyak, Ya, maka dana BOS kita juga juga banyak. semakin banyak gitu. Iya, sehingga kita memberikan pelatihan, memberikan keterampilan, memberikan ilmunya. Apalagi kalau sekarang ini enaknya itu kan mereka ini masa daring ya. Ya, ya Jadi Mas Sadari. cukup kita memberikan sebuah pelajaran Ya, ataupun tugas-tugas itu melalui pertemuan classroom ya, Google Classroom itu kita lakukan. Kita memberikan tugas-tugasnya juga melalui ini dan sebaliknya mereka juga bisa menjawab atau memberikan nah, respon di situ. kalau dilihat berarti kan Ibu Sri kan kepala sekolah kan ya? Ya, Berarti di sekolah Ibu Sri juga ada ya? Tadi disebutkan Bu Eni itu kan kayak selain dari dana pribadi mungkin juga nanti ada dari dana BOS gitu kan. iya, Karena semakin banyak murid juga dana BOS semakin meningkat gitu ya. iya, harapannya Nah, memang gitu. ini Bu Eni ini kita jadi rahasia umum gitu kan. Iya, Jadi bagaimana Bu Eni sendiri bersama forumnya itu bisa mengatur gitu kan. Jangan-jangan itu hanya menjadi dalih bagi sekolah itu hanya untuk meningkatkan dana BOS. ya. Jadi gini, kalau yang melalui forum ini, ya kebetulan teman-teman kita yang di forum ini ada kepedulian, Jadi komitmen ya. Jadi dana komitmen. Jadi BOS-nya itu gak dibuat main-main gitu enggak ya. dibuat main-main, tetapi memang ini kembali lagi kepada siswa. Kita kan pelayan Iya, mereka iya, sebetulnya. siap, Jadi untuk betul. guru-gurunya memberikan materi, memberikan bahan atau mungkin kalau sekarang ini mereka ada tugas yang harus mereka selesaikan dalam bentuk tugas akhir. Nah, tugas akhir ini adalah sebuah produk. Nah, yang sudah saya lakukan di sini, karena saya membaca anak-anak ini memang di jurusannya di otomotif ya. Jadi mereka itu membuat semacam alat mesin mesin tetas sendiri mereka membuat. Ini kan juga memanfaatkan ilmu mereka dari jurusan yang saya berikan itu. Nah, kemudian alat ini menjadi produk kreatif dari jurusan yang sedang saya lakukan di SMK ini gitu. Oh, iya, Jadi iya, iya, memang iya. Yayasan Perjuangan Pendidikan Bela Negara itu sudah memperhatikan kebutuhan-kebutuhan itu sehingga saya tinggal memberikan, kemudian saya tinggal mengajak teman-teman yang memiliki potensi dan mau serta secara ikhlas memberikan ilmunya. Untuk nimbrung bareng-bareng mendidik anak Iya, bangsa mendidik. gitu Jadi, ya. oh saya bisa ini, ya berarti saya ini. Contoh seperti yang kemarin dipakai pakai Mbak Pakis Yayu itu, karena Mbak dia oh ya, nah, itu itu bersedia untuk memberikan pelatihan-pelatihan dalam boga, tata boga. Nah, tata boga ini masak mulai dari makanan ringan sampai pada makanan yang biasa disediakan di kuliner. berarti memang Bu Eni sendiri dengan forum itu sendiri juga benar-benar serius untuk Serius ya. serius. Jadi bukan hanya untuk menambah kuota penerima dana BOS saja begitu kan Bu ya. Iya, Karena iya, banyak kan sekolah-sekolah itu yang ya yang penting siswanya gak nyampe 20 ditulis 20 begitu kan. Saya pernah bertemu dengan beberapa oknum-oknum seperti itulah. Jadi jangan dilakukan lagi ya ketika nanti ada anak-anak sekolah iya, bisa nanti dikomunikasikan dengan Forum Nusantara dengan iya, Ibu Eni ya. iya bisa. Oke. Selama ini, jadi kan selama 2006 sampai 2021 ya, Iya, sudah melaksanakan program itu, pasti kan ada apa ya? Dalam perjalanan itu pasti ada kendala. iya. Pasti ada kendala entah apa ya, itu kan saya nggak paham. Mungkin Bu Eni bisa sedikit menceritakan kendala-kendala yang dialami lah selama apa ya? Selama mencoba untuk mendidik anak-anak terputus sekolah itu. Iya, ya memang banyak kendala sebetulnya. Iya. Ya kalau memang kita biarkan mereka putus langsung hilang karena mereka Iya. lebih mencari kerja, mencari duit. Nah, ini sementara kalau sekolah mereka kan hanya belajar-belajar saja.
akhirnya saya mendapatkan sebuah terobosan dan memang mencari terobosan. Saya bekerja sama dengan beberapa stakeholder. Dalam hal ini saya juga bekerja sama dengan Tani Market. Nah, dari Tani Tani Market. Tani Market. Tani Market ini swalayan, jadi Swalayan. penjualan retail untuk barang-barang hasil panen. Jadi bisa dari sayuran, dari buah-buahan, jadi segar memang di sana. Nah, anak-anak ini yang memang berminat menjadi hobinya ingin menjadi seorang SPG atau mungkin swalayan yang kerja di swalayan, itu saya salurkan dan saya titipkan di sana. Mereka akan mendapatkan pendidikan langsung. Jadi seperti KWU, jadi kewirausahaan itu bisa diaplikasikan di sana. Jadi mereka tidak hanya teori, jadi langsung praktek. Ini sangat nyambung sekali, sesuai sekali dengan program pemerintah, dengan Mas Menteri kita. Jadi anak-anak langsung Dengan siapa? tahu, Mas Menteri? Mas Menteri, Menteri siapa itu? Pak Mas Menteri Pendidikan. Jadi Saya kira kok manggil Mas, siapa tahu mungkin ada hubungan dekat. enggak, kan Oh memang enggak ya? sudah kayak gitu ya, Oh karena gitu. terlalu Iya, iya. muda kan Sekarang gitu. soalnya menteri-menteri kita itu ada yang dipanggil Mas Menteri, ada yang dipanggil Gus Menteri begitu kan Nah, ya. ya. Iya, iya. Jadi itu ini sangat bagus sekali. Jadi mereka sambil praktek, teori itu menyusul. Nah, teori ini sambil berjalan, tiap 1 minggu sekali ada briefing. Jadi Ya. penguatan bagaimana menjadi seorang usahawan yang nantinya bisa berhasil. Jadi kita siapkan mereka tidak hanya sebagai seorang pelayan toko, tetapi bagaimana kalian nanti bisa menjadi seorang manajer, seorang pemilik usaha retail yang jenis semacam ini. Jadi mereka sudah tahu mulai dari memilih dan memilah barang ini, kemudian bagaimana untuk penataannya, bagaimana pengemasannya, dan bagaimana mereka itu menyambut tamu atau customer. Sampai pada bagaimana melaporkan dari keluar masuknya barang yang mereka jual. Jadi kegiatan ini benar-benar dari hulu sampai hilir Bu ya. Iya, Jadi bukan setengah-setengah hanya dimasukin ke sekolah terus dilepas. Jadi benar-benar kita kawal. dibimbing Kita sampai kawal. benar-benar jadi dari hulu sampai hilir itu jelas gitu. Jadi Iya, ketika lulus juga jelas gitu kan. Jadi iya, nggak cuma nanti disuruh masuk sekolah setelah itu nggak tahu kita bolos atau gimana, enggak. bah pano gitu kan. Jadi Iya, benar-benar dari hulu sampai hilir itu betul. diperhatikan gitu. Dan perlu diketahui nanti nyambung dengan apa yang saya lakukan melalui Pokmas dan KWT tadi. KWT kan menanam sayur, Iya, menanam buah. iya, Nah, iya. hasil mereka ini setornya ke toko tadi, Tani ke market tani itu, market tani tadi. market. Iya. Jadi kita memang perlahan-lahan memutus dari mata rantai untuk tengkulak. Sehingga Iya, kalau di tengkulak itu katakanlah eh, jagung misalkan, di luar kita bisa membeli 5.000, tetapi pada saat di tengkulak itu harga masih mencapai 2.000, 2.500 sampai 3.000. Paling mahal 4.000. Nah, sekarang kalau mereka langsung titip di tani market, kita bisa mengambil dengan harga lebih tinggi. Misalkan sampai 5.000. Oh, nanti kita jual dengan kemasan yang agak menarik, bisa terjual 6.000 sampai 7.000. Nah, anak-anak ini yang mengemas, anak ini yang menimbang, anak ini yang menata dalam toko itu. toko di tani market tadi. Sehingga ilmunya berkali lipat ya. Nah, jadi lagi-lagi kembali ke pertanian lagi, Bu, ya. Iya, Tapi kan bukan berarti nanti, dari anak yang putus sekolah itu, selama program dijalankan oleh Bu Eni, apakah semuanya itu apa ya, bisa dibilang lulus terus bekerja di bidang itu atau menjadi pegawai di tani market itu? Atau ada beberapa yang mungkin ternyata tidak di pertanian, ternyata dia lulus, ada yang jadi programmer lah, atau mungkin ada yang lanjut kuliah atau di mana, itu iya, bagaimana? Apa mungkin iya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus pinter-pinternya membaca peluang. Anak-anak kita ini pada saat saya masuk di komunitas Pokmas, ya, kita melihat tuh anak ini kok usia sekolah kenapa nggak sekolah. Nah itu kan ya, oh berarti bisanya hanya di situ. ya. Terus kalau misalkan ini sekolah di Malang atau mungkin dititipkan di mana gitu ya, itu bisa nggak mau nggak? Yang membantu untuk mencari uang nggak ada Bu gitu. Oh ya sudah berarti di sini nggak apa-apa, tapi nanti sore tolong
harus bisa ada waktu untuk bisa membuka HP melalui Google Classroom. Oh, iya, iya, iya. Jadi ilmu mereka itu lewat Google Classroom itu. Terus kalau dulu memang kita menggunakan modul Modul. sebelum ada Google Classroom. Kalau Jadi ini modul kan kayak ya tugas-tugas rumah iya begitu ya? tugas-tugas rumah mereka bawa, terus mereka Kerjain di masukkan, terus rumah kita gitu ya? ada pertemuan itu hanya untuk diskusi dan bertanya langsung kepada guru yang bersangkutan. Nah, kemudian ini tidak hanya di pertanian, kita pun juga di bengkel juga ada, bengkel otomotif. Bengkel Nah, bengkel otomotif. otomotif. Ya, bengkel otomotif sesuai dengan jurusan di saya, yaitu teknik kendaraan ringan itu otomotif. Nah, kita pun juga kerjasama dengan bengkel. Bengkel yang saya ajak untuk kerjasama tidak bengkel yang besar, mohon maaf. Karena saya harus menyesuaikan dengan posisi anak-anak saya yang memang anak-anak ini Iya. tidak ada biaya untuk ke Malang atau kemana gitu. Oh, jadi Jadi yang di dekat di sana, sekitar, dekat sekitar desa sana, gitu. saya komunikasi dengan pemilik bengkel dan alhamdulillah gayung bersambut juga. Mereka mau memberikan ilmunya. Iya, karena butuh juga pegawai juga gitu Bu Iya, ya. ya mungkin itu Butuh tenaga juga nah kan bengkel itu butuh kan ya? tenaga itu kalau memang ada rezeki ya anak itu dikasih, tapi kalau Iya, tidak saya sudah memberikan dasar pada mereka, kamu di sini adalah belajar, jadi jangan berharap mendapatkan uang. Kalau kamu les itu sudah bayarnya berapa, tapi kalau kalian belajar di sini itu gratis. Tapi ada kamu yang nanti akhirnya juga bisa mendapat hakmu untuk bisa menyelesaikan pelajaran di sekelas SMK tadi gitu. setelah di SMK atau SMA Bu, ada yang melanjutkan ke kuliahnya atau bagaimana? Ini saya dalam rangka untuk menyiapkan beberapa anak yang memang saya lihat ternyata mereka ada potensi untuk bisa dikembangkan ke sana. Apalagi Beasiswa juga sekarang ya, dari forum ini juga? ya dari forum ya dari SMK-nya. Jadi Ah, iya, mereka iya. ada fast track kan sekarang, Apa? Eh, fast fast track. fast track, Jadi langsung meloncat ke diploma. Kalau yang akselerasi dari gitu, SMK, ya. akselerasi gitu ya? Ya, kalau program percepatan itu ya. Tapi ini sudah tidak melakukan melamar lagi atau ujian lagi, tapi mereka tinggal melanjutkan. Makanya kan sekarang ada yang kelas 13, itu masuknya Ya, diploma 1. Nah, ini untuk pengembangan. Jadi untuk anak-anak yang nilainya bagus, ini saya ajukan untuk bisa melanjutkan ke di tingkat kuliahnya ya. ya perkuliahan itu nanti dengan Polinema atau universitas yang mana gitu. Saya berusaha untuk melakukan itu sehingga sekarang ini saya juga memberikan motivasi dan Hmm. tampaknya sekarang ini memang alhamdulillah anak-anak sudah mulai sadar bahwa pendidikan adalah merupakan sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Karena memang pendidikan itu memang sudah sebuah kebutuhan Bu ya, sudah Kebutuhan. sebuah kebutuhan, bukan lagi menjadi pilihan. Ya, Apalagi di era-era yang tahun milenial ini ya, di ya, era milenial ini kita semuanya butuh keahlian gitu ya, ya. Dan semua betul. keahlian di era-era sekarang itu perlu dibuktikan dengan ijazah Iya, seperti itu. iya, legalitas. Itu Bu Eni Ya, mungkin bisa disampaikan juga kepada yang sedang melihat podcast kita ini, ya, podcast ini, sekiranya jika mungkin ada anak sekolah yang putus sekolah ataupun apa ya, tetangganya mungkin yang membutuhkan pendidikan karena dia di SD selesai tidak lanjut atau bagaimana, bisa menghubungi siapa ini Bu Eni ya. di akhir? Bisa menghubungi untuk teman-teman yang ada di kecamatan masing-masing. Jadi insya Allah untuk mantan Panwaskam atau Thomas ini Ya. bisa sudah paham dengan kelanjutan dari program Nah, ini. mungkin Iya, ada kayak media sosial lah atau call center atau apa itu yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan forum ini? iya, itu nanti kita akan ada koordinasi tersendiri supaya nanti mulai sekarang ini setelah ada podcast semacam ini ada alamat yang bisa ditujukan untuk anak-anak yang memang berminat melanjutkan sekolah. Jadi Oke, mudah-mudahan ini juga bisa membawa manfaat untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Malang. oke, siap. Ya, Oke, terima kasih Bu Eni. Oke, sahabat Bawaslu, sahabat Awas, ini kita sudah sangat asik sekali ngobrol dengan Bu Eni. Jadi jika ada sahabat-sahabat Bawaslu yang di sekitar rumahnya atau tetangganya ada anak-anak putus sekolah Ibu iya, ya,
yang dari SD, SMP ataupun belum melanjutkan ke SMA ataupun SMK bisa nanti menghubungi Forum Nusantara. Ya, untuk sementara untuk media sosialnya belum Bu ya. Iya. Nanti ke depan insya Allah nanti akan lebih masif lagi. Nanti bisa menghubungi Bu Eni langsung, enggak apa-apa. Oke, Ya. siap. Nanti bisa menghubungi Bu Eni langsung. Ya. Jadi jangan lupa kalau nanti memang nggak bisa menghubungi Bu Eni, nanti Ya. bisa menghubungi kantor Bawaslu ya. Oke. Oh ya. Sahabat Bawaslu mungkin bisa langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Malang di Jalan Trunojoyo nomor 10 ke Panjen Kabupaten Malang. Nanti kita Bawaslu juga bukan hanya di bidang pemilu, tapi kita juga menyentuh bidang sosial. Ya. Sosial pendidikan tentunya. Oke, terima kasih Bu Eni atas waktunya. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan dan mungkin bisa bekerja sama lebih apik lagi dengan Bawaslu begitu ya kan. Ya. Oke, dari saya terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.